Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi terkait dengan hukum waris adat. Saya sendiri Nurul Ilma Derajat sebagai moderator, berikut anggota kelompok saya, Putri Winda Febrianti Rokaya sebagai pemateri pertama, Arwina Dewi Yuliani sebagai pemateri kedua, Putri Dwi Cahyaningsih sebagai pemateri ketiga, Tri Nurhalisa Yusuf sebagai pemateri keempat, Zara Arabita sebagai pemateri kelima, Rada Nurmala sebagai pembacaan kesimpulan. Langsung saja kita ke pemateri pertama yang memaparkan materi tentang pengertian hukum waris adat. Saya persilahkan kepada Putri Winda Febrianti Rokaya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, pengertian hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris. Pengertian hukum waris adat menurut Supomo dalam bab-bab tentang hukum adat, yaitu hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan kepada keturunannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama terkait dengan tentang pengertian hukum waris adat. Selanjutnya, saya persilakan kepada Arwina Dewi Yuliani untuk memaparkan materi sifat-sifat pewarisan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, sifat hukum waris adat. Bentuk, sifat, dan sistem hukum waris adat. Hukum waris adat sangat erat kaitannya dan hubungannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan atau kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain, hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Ada 3, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental. Oleh karena itu, kalau kita menyebut hukum waris adat, kita tidak dapat menerangkan dan menjelaskan secara tepat dan pasti hukum waris adat tersebut. Karena berdasarkan pembagian golongan kekerabatan seperti di atas, maka kalau kita menyebut hukum waris adat akan ada kelanjutannya, yaitu hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan yang mana? Apakah berdasarkan patrilineal, matrilineal, atau parental? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada Putri Dwi Cahyaningsih untuk memaparkan materi terkait dengan unsur-unsur hukum waris adat. Baik, terima kasih. Unsur-unsur hukum waris. Hukum waris adat memuat 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, mengenai subjek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris. Yang kedua, mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta warisan tersebut, serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris. Dan yang ketiga, mengenai objek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan, serta apakah harta-harta tersebut semua dapat diwariskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Tri Nurhalisa Yusuf untuk memaparkan materi terkait tentang sistem pewarisan hukum waris adat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sistem pewarisan itu terbagi atas 4 poin. Yang pertama, sistem keturunan. Pada poin kali ini, sistem ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu
sistem patrilineal, yaitu berdasarkan keturunan bapak. Yang kedua, sistem matrilineal berdasarkan keturunan ibu. Dan sistem bilateral, yaitu keturunan kedua orang tuanya. Poin kedua, sistem individual. Berdasarkan setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Ya, pada umumnya sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral seperti Jawa dan Batak. Poin ketiga, sistem kolektif atau ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi. Maksudnya itu penguasaan atau kepemilikannya tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu. Poin terakhir, sistem mayorat atau harta warisan yang dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Maksudnya, misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Seperti di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua, dan di Sumatera Selatan kepada anak perempuan tertua. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri keempat. Selanjutnya, kita beralih kepada pemateri kelima. Saya persilahkan kepada Zahra Arabita untuk memaparkan materi terkait dengan golongan ahli waris. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, golongan ahli waris dalam hukum waris adat. Ahli waris di mata hukum adat terdapat 4 poin. Yang pertama adalah kelompok keutamaan 1, merupakan keturunan pewaris. Yang kedua adalah kelompok keutamaan 2, merupakan orang tua pewaris. Yang ketiga adalah kelompok keutamaan 3, saudara-saudara pewaris dan keturunannya. Dan poin terakhir adalah kelompok keutamaan 4, merupakan kakek dan nenek pewaris, dan seterusnya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kelima. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Rada Nurmala untuk membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kesimpulan dari hukum waris adat. Ialah dapat memberikan gambaran bagaimana hukum waris adat di Indonesia yang tidak terlepas hubungannya dengan susunan masyarakatnya di berbagai daerah yang berbeda-beda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan kesimpulan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.